memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik bagi kita semua. Kalau kita boleh ada di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kita bersyukur kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di hari Pentakosta pada hari ini, mari kita tutup mata, kita renungkan kasih sayang Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik. Rindukan Tuhan karena Tuhan telah lebih dahulu merindukan kehadiran kami. Tuhan lebih dulu rindu kita untuk datang untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Seperti
serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkaulah kekuatan dan perisai. Engkau kekuatan dan perisaiku. Padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan seperti rusa rindu sungai. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan asa hatiku, ku menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, yang memerlukan Tuhan panggil Yesus, 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 Kau berarti bagi Yesus, 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 Kau segalanya. Katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, panggil Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Raya masih, raya masih, raya orang masih, Kau segalanya. Panggil Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus.
selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang maha kuasa, yang bertakhta di surga yang maha tinggi. Cinta dan kasih sayang Tuhan meliputi muka bumi ini. Hiraya masih kakuraya masih, hiraya masih. Haleluya, 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 haleluya. Baikina masanura, amuraya masih, ramagara maya ramaya 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 masih. Haleluya, 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 haleluya. Umatmu sujud di hadirat-Mu, Allah yang maha besar, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Tuhan yang bertakhta di surga yang maha tinggi. Cinta dan kasih sayang Tuhan meliputi muka bumi ini. Tuhan ada di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini. Rakama masira yama iramana raya yama sandoraya hiraya masira karama yama yama sindaraya mas. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat-Mu datang dengan hati yang merindu akan Engkau ya Bapa. Tuhan yang lebih mengenal setiap kami pagi hari ini. Karena kami adalah buku yang terbuka di hadirat-Mu ya Tuhan yang maha. Tuhan mengenal satu persatu kami pagi hari ini. Tuhan ada di depan pintu hati kami. Aku Bapa Rais Daraya Mahyas. Setiap hati yang terbuka, setiap hati yang merindukan Tuhan, maka Tuhan akan masuk makan sehidangan dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang maha baik.
Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, baik kami yang ada dalam rumah-Mu, maupun setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, tidak menghalangi Tuhan untuk hadir bersama kami, tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk memberkati kami, untuk mengurapi kami, untuk memenuhi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang maha baik buat semua yang Tuhan telah anugerahkan dalam umur hidup kami. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur atasnya. Dan kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang datang dengan beban berat Tuhan menggantikannya dengan sukacita yang luar biasa. Terpuji-puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan disembah sepanjang umur hidup kami. Bapa yang baik, bila penyembahan kami boleh menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Kita nyanyikan pujian gembira sambil berdiri. Kita akan menari di hadapan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dengan gembira kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dan ku kan menari di hadapan baraku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacita, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Amin. Kau telah ubah ratapan, haleluya, menjadi tarian. Kau gantikan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Amin. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Kaulah. Amen. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau gantikan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka. Haleluya. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah suka dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Satu pujian gembira lagi, ku terima janji Allah. Haleluya. Amen. Haleluya. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi.
terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberikanku kegirangan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak, ku terima janji Allah. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah tadi genapi. Haleluya. Kulihat penuaian terjadi. Amin. Terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Amin. Kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sudah lama baru kita naikkan puji-pujian seperti ini. Kita tetap berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Pujian sejati. Haleluya. Melakukan firman Tuhan itu adalah pujian sejati. Haleluya. Memujimu, haleluya, lewat suaraku, amin. Terasa cukup bagiku, haleluya. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindu. Tak cukup mulut yang bernyanyi. Tak cukup mulut bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi. Tak cukup mulut yang memuji. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Kita tenang sejenak di hadirat Tuhan. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Renungkan betapa Tuhan rindu akan kami. Renungkan betapa kita selalu mementingkan diri kami sendiri. Sampai kita lupa bahwa Tuhan lebih rindu kepada kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tuhan siap mengambil alih semua beban-beban hidup kami pagi hari ini. Terbukalah di hadirat Tuhan. Rindukan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kami cinta Tuhan, kami rindu akan Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam umur hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tak cukupnya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang mengenal kerinduan hati umat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Bergeraklah Roh Kudus, Roh Kudus yang baik, jamah hati kami, jamah hidup umat-Mu, Roh Kudus. Haleluya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tangguh, yang efektif dalam melayani Tuhan, dalam melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa pada Tuhan, mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam urapan dan pertolongan Roh Kudus, pagi hari ini kami menaikkan pujian dan syukur kami oleh sebab Engkau amat baik. Pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan Mei yang telah kami lalui, kini kami berada di hari Minggu yang pertama di bulan Juni, di tanggal 5 pada hari ini. Terima kasih untuk dapat memuji menyembah Engkau Tuhan, dan saatnya kami duduk di tempat ibadah maupun di rumah masing-masing untuk mendengarkan bacaan Alkitab firman Tuhan dan perenungannya. Marilah Tuhan Engkau memberikan kepada kami pengurapan Roh Kudus-Mu agar kami memahami maksud dan kehendak Tuhan, bukan sekedar diketahui tetapi juga dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kemuliaan Bapa Surgawi dalam pengurapan Roh Kudus, kami berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang di gereja, di rumah masing-masing boleh duduk dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Pujilah Tuhan. Saya ucapkan salam kepada segenap jemaat Tuhan di lingkungan GSJ Tanjung Priuk, baik yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing. Tema bulan ini di bulan Juni 2022
diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-12. Mari kita ikuti bacaan Alkitab pada hari ini yang saya baca mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 16 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima. Mari kita perhatikan bacaannya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Pujilah Tuhan. Saya memberikan judul untuk bacaan tadi, yaitu peranan Roh Kudus di dalam komunitas jemaat yang mula-mula. Ya, peranan Roh Kudus di dalam komunitas jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula, tentu saja jemaat di zaman rasul-rasul. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat merayakan masa raya Pentakosta untuk memperingati turunnya Roh Kudus ke atas 120 orang murid sebagai awal berdirinya gereja Tuhan. Di dalam mengisahkan berdirinya gereja mula-mula di zaman rasul-rasul, Dr. Lukas atau Tabib Lukas mempunyai dua tujuan, ya, di dalam menulis kitab Kisah Para Rasul ini. Ya, tentu saja kita tahu bahwa Dr. Lukas menulis ini untuk seseorang yang disebut dengan nama Theophilus. Ya, ada juga yang menafsirkan bukan seseorang, mungkin itu mewakili orang-orang percaya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tujuan ditulisnya kitab Kisah Para Rasul ini, Dr. Lukas mau menunjukkan bahwa berita Injil terus disebarkan mulai dari lingkungan Yudaisme, masyarakat Yudaisme, yaitu paham ya Yudaisme, dan berita Injil ini walaupun dibatasi dengan berbagai cara tetapi terus tersebar sehingga mencapai bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, meskipun ada banyak tantangan-tantangan. Itulah maksud tujuan yang pertama Dr. Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul ini. Yang kedua, Dr. Lukas juga mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja dan menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan ya Allah ya dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Itulah dua tujuan di mana Dr. Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul itu mengungkapkan mengapa dia menulis kitab Kisah Para Rasul ini. Secara eksplisit, Dr. Lukas mengisahkan 3 kali bahwa mengisahkan tentang baptisan Roh Kudus, ya, yang disertai dengan tanda-tanda, yaitu berbicara dalam bahasa lidah. Dalam Kisah 2 pasal 4, dalam Kisah 10 ayat 45 sampai 46, dan Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Itu 3 bacaan Alkitab di mana secara eksplisit Dr. Lukas menekankan tentang perlunya baptisan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Konteks dari bagian-bagian yang dimaksud oleh Dr. Lukas ini
ya menunjukkan bahwa pengalaman baptisan dengan Roh Kudus disertai bahasa lidah, ya, atau bahasa-bahasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus adalah sesuatu yang normatif. Normatif artinya itu yang ada di dalam Alkitab dan diajarkan berulang-ulang, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan normatif, ya. Jadi pengalaman baptisan dengan Roh Kudus disertai bahasa lidah adalah normatif dalam jemaat mula-mula dan merupakan pola Allah, ya, yang tetap bagi jemaat, dan itu masih berlangsung sampai dewasa ini. Sekalipun ada gereja-gereja mainstream yang tidak mempercayainya, tetapi itu tidak mengurangi kegerakan Allah sampai hari ini. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada perikop bacaan Alkitab hari ini kita diajak untuk memperhatikan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ada dua hal yang akan kita perhatikan, ya. Ada dua hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama, jemaat mula-mula di masa para rasul mampu memberikan pengaruh yang luar biasa baik ke dalam maupun keluar kepada masyarakat ketika itu. Hal ini tampak dalam 3 fenomena. Fenomena itu yang pertama, ya. Jadi hal yang pertama yang kita perhatikan pada kesempatan hari ini yaitu jemaat mula-mula di masa rasul-rasul mampu memberikan pengaruh yang luar biasa baik ke dalam jemaat itu sendiri maupun keluar jemaat kepada masyarakat ketika itu. Dan hal itu tampak dalam 3 fenomena yang nanti akan kita perhatikan. Yang kedua, jemaat mula-mula berdampak besar kepada masyarakat ketika itu karena ada 2 hal, ya, yang membuat, ya, jemaat mula-mula itu memberi dampak yang besar kepada masyarakat. Inilah 2 hal yang perlu kita perhatikan pada kesempatan hari ini. Jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula di masa para rasul mampu memberikan pengaruh yang luar biasa baik ke dalam jemaat itu sendiri maupun keluar kepada masyarakat ketika itu. Hal itu tampak dalam 3 fenomena. Yang pertama, fenomena yang pertama terdapat pada ayat yang ke-13. Kisah para Rasul 5 ayat 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri, ya, kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ya, jadi fenomena yang pertama, walaupun jemaat mula-mula itu merupakan komunitas kecil, tetapi sangatlah dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Ya, jadi itu fenomena pertama. Yang kedua, fenomena yang kedua, di dalam ayat 14, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam fenomena yang kedua ini, walaupun dalam keterbatasannya, jemaat mula-mula mampu menarik banyak orang, ya, untuk percaya kepada Yesus. Ya. Fenomena yang ketiga ada di dalam ayat 12, ayat 15 dan ayat 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya, ya, di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, ya, datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Fenomena yang ketiga, jemaat mula-mula mampu membagikan kasih Allah kepada banyak orang ketika itu, ya. Jadi itu disertai dengan pelayanan-pelayanan penyembuhan ilahi, pelayanan-pelayanan pelepasan dari roh-roh jahat. Inilah 3 fenomena yang dijumpai di dalam kehidupan berjemaat, gereja atau jemaat yang mula-mula. Seperti tadi saya katakan, fenomena yang pertama ialah walaupun mereka merupakan komunitas kecil, tetapi masyarakat kala itu sangat menghargai mereka. Yang kedua, fenomena mereka yaitu walaupun dalam keterbatasan mereka, mereka mampu menarik banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Fenomena yang ketiga, mereka mampu membagikan kasih Allah kepada banyak orang ketika itu melalui pelayanan-pelayanan, ya, pelayanan-pelayanan penyembuhan ilahi, pelayanan-pelayanan pelepasan roh dari roh-roh jahat yang mengikat orang banyak pada waktu itu. Itulah fenomena yang ada di dalam jemaat yang mula-mula.
Inilah bagian pertama yang kita lihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan jemaat yang mula-mula ditandai dengan 3 fenomena. Dan mari kita melihat bagian yang kedua dari bacaan kita tadi. Jemaat mula-mula berdampak besar kepada masyarakat ketika itu karena ada 2 hal, ya. Hal yang pertama yaitu di dalam ayat 12 bagian A. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Nah, hal yang pertama yang membuat gereja itu berdampak besar pada masyarakat ketika itu karena adanya kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka, ya. Kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka. Kuasa Allah ini identik dengan peranan Roh Kudus, ya. Peranan Roh Kudus yang membuat banyak tanda-tanda dan mujizat melalui para rasul. Dan salah satu rasul yang disebutkan dalam bacaan di perikop ini yaitu Rasul Petrus dengan pelayanan bayang. Ya, pelayanan bayang ada di dalam Alkitab, tetapi itu unik. Unik artinya ada di dalam Alkitab tapi tidak diajarkan. Jadi pelayanan bayang bukan doa secara normatif. Doa normatif yang diajarkan dalam Alkitab, dalam Yakobus pasal 5. Kalau ada yang sakit, panggillah tua-tua, oles dengan minyak, berdoa, doa orang benar dengan iman, maka orang itu akan disembuhkan. Itu pelayanan penyembuhan secara normatif. Tapi pelayanan yang bersifat unik yang dilakukan oleh Rasul Petrus itu tidak bisa dikopi, tidak bisa diajarkan. Karena itu diberikan secara khusus kepada Rasul Petrus. Ya, jadi bayangan saja kena orang sembuh. Ya, demikian juga kita menjumpai Rasul Paulus, sapu tangannya dibawa ke orang sakit, orang sembuh. Apakah bisa dikopi? Tidak bisa. Ya, anak-anak Sekewa coba mengkopi pelayanan Rasul Paulus, akhirnya disesah oleh orang gila pada waktu itu karena bukan pelayanan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi peranan Roh Kudus yang luar biasa yang bekerja di mana kuasa Allah bekerja dengan nyata pada waktu itu melalui jemaat mula-mula sehingga ini memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang melihat orang sakit kena bayangan Petrus sembuh. Ya. Orang gila dilepaskan dari roh jahat. Bagaimana tidak berdampak saudara-saudara? Ya, itu sangat berdampak sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah mengapa jemaat mula-mula berdampak besar kepada masyarakat ketika itu karena 2 hal. Hal pertama yaitu adanya kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah mereka, ya, bekerja di tengah dan melalui mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita jumpai mengapa jemaat mula-mula begitu memberi dampak yang luar biasa kepada masyarakat ketika itu. Hal kedua yang membuat masyarakat itu ya berdampak Bapak Ibu Saudara ialah karena persekutuan mereka yang intensif dan yang erat sebagai tubuh Kristus. Itulah yang disebut dalam ayat 12 bagian B. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Kata selalu di sini artinya secara intensif. Ya. Tidak ada yang saya permisi dulu ya, tidak. Ya. Hari ini, minggu ini saya permisi dulu, tidak. Secara intensif selalu, ya, bukan hanya sekelompok orang, tapi seluruh jemaat selalu berkumpul di Serambi Salomo, ya, tempat ibadah pada waktu itu, dan itulah ibadah raya mereka. Ya, selain ada ibadah raya di Serambi Salomo, ada juga ibadah-ibadah di rumah-rumah, ya, seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan jemaat yang intensif dan erat, bukan saja intensif dan erat, ya, bukan saja intensif, bukan saja erat, tapi intensif dan serat, selalu dan erat, saudara-saudara. Ya, itu yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita memperhatikan karena persekutuan yang erat itu, yang selalu dan intensif itu, maka itu memberi dampak ke dalam dan keluar, ke dalam jemaat itu sendiri dan keluar kepada masyarakat. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang persekutuan atau persatuan yang erat, itu juga disinggung oleh Tuhan ketika melihat
Ya, orang-orang pada waktu zaman ya sebelum air bah mereka bersatu bersekutu dan mereka merencanakan membangun suatu menara yang disebut di Menara Babil. Tuhan berkata, ini baru permulaan, mereka sudah bersatu seperti ini. Apa saja yang mereka rencanakan pasti terjadi. Nah, itu kekuatan dari persekutuan yang erat. Nah, ya, jadi itu sudah diakui dalam kitab Kejadian oleh Tuhan. Ini mereka baru merencanakan saja, mereka sudah bersatu begini. Ya, mereka bisa membangun ya, Menara Babil, pasti terjadi karena itu Tuhan kacaukan bahasa mereka sehingga tidak bisa bersatu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita mendapatkan ada dua hal yang sangatlah dimiliki oleh jemaat mula-mula itu sehingga mengapa kehidupan mereka sangat berdampak kepada masyarakat luas. Ya. Pertama karena adanya kuasa Allah yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Dan yang kedua karena persekutuan yang mereka jaga, mereka pelihara secara intensif dan secara erat. Karena itu mereka berdampak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kesempatan pagi hari ini, mari kita juga memperhatikan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan dewasa ini, ya, bahwa perlulah kita menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah jemaat Tuhan dewasa ini. Amin, saudara-saudara. Karena kecenderungan jemaat modern, ya, gereja modern itu mengabaikan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, ya, digantikan dengan berbagai cara. Ya, ada yang membuat ya supaya musiknya bagus, ya, ruangannya ber-AC dan segala macam, itu semua tidak akan membawa dampak apa-apa kalau tidak ada kuasa Allah. Amin, saudara-saudara. Ya. Karena itu kita sebagai jemaat Tuhan dipanggil untuk merindukan kehadiran Roh Kudus. Karena kita sudah memperhatikan secara historis kesejarahan bagaimana gereja rasuli, gereja mula-mula itu memberi dampak ke dalam maupun keluar. Yaitu karena mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihati, ya, bukan saja orang-orang di Korintus, tetapi juga harus kita adopsi, ya, sebagai orang-orang percaya dewasa ini. Yaitu kita mengadopsi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kejarlah kasih itu. Ya. Kasih itu bicara tentang karakter Bapak Ibu Saudara. Ya. Karunia-karunia roh itu bicara tentang karisma pelayanan, saudara-saudara. Karisma pelayanan harus diimbangi dengan karakter, yaitu kasih. Kalau karisma tanpa karakter, maka semua akan dilakukan membabi buta, ya, dan akan membanggakan diri manusia. Ya. Karena itu Rasul Paulus berkata, kalau aku punya segala sesuatu tanpa kasih, aku tidak berarti apa-apa. Sekalipun aku memberikan diriku, ya, untuk dibakar, tanpa kasih aku tak berarti, katanya. Ya. Jadi pelayanan-pelayanan diperlukan Bapak Ibu Saudara. Pelayanan-pelayanan yang berkarisma itu diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan karakter kasih. Nah, demikian juga karakter harus diimbangi dengan karisma. Kalau karakter saja, pelayanan melempem. Amin, saudara-saudara. Pelayanan akan begitu monoton, biasa-biasa saja. Karena tidak ada sesuatu yang bombastis. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara bayangkan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Ya, bahwa diperlukan juga, ya, kehadiran manifestasi Roh Kudus, ya, dalam kehidupan berjemaat, ya, karena itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Saya baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dan sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan.
Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jika Tuhan berkehendak untuk memberikan kepada si A karunia untuk mengadakan mujizat, maka itu akan terjadi. Jika Roh Kudus menghendaki kepada seorang untuk memberikan karunia untuk mengadakan penyembuhan, atau karunia untuk menyembuhkan seseorang, maka itu akan terjadi. Jadi Roh Kudus adalah sang pemberi karunia. Amin, saudara-saudara. Tanpa Roh Kudus semua tidak akan terjadi. Ya, di dalam bacaan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16 tadi, kita tidak mendapatkan secara tertulis dikatakan bahwa Roh Kudus bekerja, tapi di belakang layar itu sebenarnya Roh Kudus sedang bekerja. Siapa yang memberikan karunia untuk mengadakan mujizat kalau bukan Roh Kudus? Siapa yang memberikan karunia kepada rasul-rasul untuk menyembuhkan orang kalau bukan Roh Kudus? Jadi di belakang layar itu, di dalam pasal 5 ayat 12 sampai 16 itu, sebenarnya Roh Kudus sedang berperan melalui gereja atau jemaat Tuhan pada waktu itu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, belajar dari kehidupan gereja mula-mula, kita sebagai jemaat Tuhan di masa modern ini dipanggil untuk jangan menganggap sepele kuasa Allah. Amin, saudara. Karena memang ada kecenderungan kita sebagai orang-orang modern lebih memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah orang yang berdosa supaya dia bertobat? Tidak bisa, saudara-saudara. Hanya pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirimkan penolong yang lain, yang bukan saja di atas dan di samping kita, tapi ada di dalam diri kita. Bapa adalah Allah yang di atas kita, Tuhan Yesus adalah Allah di samping kita, Roh Kudus adalah Allah yang di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus itu yang menginsafkan orang dari segala dosa dan kejahatannya. Kalau Roh Kudus tidak menginsafkan seorang, orang tidak akan menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat. Nah, oleh karenanya, gereja Tuhan, kita sebagai jemaat dalam masyarakat modern ini dipanggil untuk selalu merindukan kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, selain itu kita juga dipanggil untuk memperkuat persekutuan kita, untuk secara intens, terus menerus, selalu dan erat, saudara-saudara. Kita dipanggil untuk proaktif, untuk membangun, menjaga persekutuan kita secara intens dan juga secara erat. Bukan sekedar berkumpul dalam ibadah-ibadah di tempat ibadah, bukan saja berkumpul bersama-sama dalam keluarga di rumah-rumah kita, ketika kita mengikuti ibadah-ibadah online, saudara-saudara, tetapi lebih daripada itu, marilah kita membangun suatu kebiasaan untuk intensif secara selalu terus-menerus untuk mengikat diri dalam persekutuan bersama dan juga secara erat, saudara-saudara. Dengan demikian maka sesuatu pasti terjadi. Kalau hubungan renggang itu akan menyulitkan kita, saudara-saudara. Bahkan kita pengkhotbah mengatakan bahwa 2 orang itu lebih baik dari seorang. Tali 2, 3 ikat itu lebih kuat daripada hanya seutas tali, saudara-saudara. Jadi persekutuan yang erat sangatlah penting. Persekutuan suami istri, orang tua anak, anak dengan sama dalam keluarga akan memberikan penguatan bagi keluarga itu. Dan keluarga yang kuat tadi bersama-sama dengan keluarga yang lain yang kuat bergabung dalam satu jemaat, maka jemaat itu akan semakin kuat.
Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom, pujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh duduk mendengarkan firman Tuhan di masa raya Pentakosta, memperingati pencurahan Roh Kudus bagi gereja, berdirinya gereja mula-mula. Dan biarlah Tuhan, Kau melawat kami umat-Mu dewasa ini, sehingga kami juga boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan pribadi keluarga kami, dalam berjemaat, bukan hanya pada hari-hari ibadah, tapi dalam seluruh aktivitas hidup kami. Sehingga hidup kami boleh berdampak, bukan saja ke dalam, tapi ke luar kepada orang-orang lain. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengambil bagian dari sakramen perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini. Nanti akan dibantu oleh Bapak Pice. Saya silakan untuk Bapak Pice untuk menolong kita pada kesempatan pagi hari ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 27 dan 28, sebagaimana Rasul Paulus mengutip dari Tuhan Yesus, dikatakan,
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun di rumah, kita sekalian telah memiliki atau roti dan juga anggur yang melambangkan darah dan tubuh Tuhan Yesus, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Oleh bilurnya kita disembuhkan, oleh darahnya dosa kita dihapus, hidup kita dikuduskan. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita dipanggil untuk mengambil bagian dari sakramen ini untuk memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Oleh karena itu kita dipanggil untuk bersikap hormat akan pengorbanan Yesus Kristus, ya, dan kita juga dipanggil untuk meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Dalam ayat 23 Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan, ya, bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah melambangkan tubuh Yesus yang mengalami segala siksa salib, darah, bilurnya memberikan kesembuhan bagi kita sekalian. Kita tidak percaya roti ini, tapi kita percaya yang asli, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung segala penyakit kita. Oleh bilurnya kita telah disembuhkan. Karena itu pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui simbol ini, saudara-saudara, oleh bilur Tuhan Yesus kita mengalami kesembuhan ilahi. Apapun sakit yang kita derita, baik yang baru atau yang sudah lama, baik yang ringan maupun berat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, mari kita percaya pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya amat kuasa. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh bilur Yesus sajalah. Bilurnya, bilurnya, bilurnya amat kuasa. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh bilur Yesus sajalah. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, pada kesempatan hari ini pada tangan kami ada ketul roti atau hosti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang telah menanggung siksa salib, menanggung segala penyakit kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Marilah Tuhan menjamah oleh bilur ke atas kami semua, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Kalau ada sakit penyakit yang baru maupun yang lama, yang berat maupun ringan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap umat-Mu dan memberikan kesehatan yang prima bagi kami sekalian. Kami tidak memandang kepada penyakit kami memandang kepada Engkau Tuhan, Sang Penyembuh ilahi yang ajaib, yang sanggup memberikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Saudara-saudara, dengan iman dan ucapan syukur, mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, isi cawan itu anggur melambangkan darah Yesus yang telah ditumpahkan. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus yang darahnya telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu mari kita naikkan iman kita. Ketika kita minum dari cawan ini, percayalah akan kuasa darah Yesus yang menguduskan kita, mentahirkan kita dari segala noda dosa dan kejahatan kita. Dan darah Yesus sanggup melindungi kita dari segala kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah apa yang kami terima pada kesempatan hari ini makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus akan mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya bagimu. Hamba berdoa agar kiranya perlindungan kuasa darah dan bilur-Mu atas setiap kami umat-Mu, baik yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing, agar kami ada di dalam perlindungan darah Tuhan Yesus sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Bagi Bapa Surgawi, bagi Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bernyanyi bersama-sama dan dari kita akan diangkat cawan-cawan ini. Sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama. Ada 3 pokok doa Pentakosta yang akan kita naikkan pada kesempatan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya akan minta 3 orang dari kita untuk berdoa bersama-sama atau menaikkan doa ini. Ya. Kita akan berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, untuk generasi muda dan anak-anak agar mengalami lawatan Roh Kudus secara luar biasa di tengah-tengah komunitas mereka sebagai orang-orang muda yang percaya pada Tuhan, sehingga mereka dapat mengimpartasikan hal itu kepada masyarakat di mana mereka berada. Dan untuk doa ini saya akan minta supaya nanti dinaikkan oleh Pendeta Michelle sebagai pengurus kaum muda. Kemudian doa yang kedua, saya akan minta supaya Pendeta Glenn akan mendoakan pokok doa yang kedua, yaitu agar semua denominasi gereja di Indonesia mengalami pengalaman baru dengan Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus. Semua denominasi gereja akan didoakan supaya Roh Kudus dicurahkan. Doa yang ketiga dinaikkan oleh Pendeta Unik agar kebangunan rohani yang besar terjadi, membuat pikiran yang tertutup bagi Injil menjadi terbuka, pintu-pintu penginjilan terbuka di setiap suku kelompok masyarakat lintas generasi di Indonesia. Inilah 3 doa yang akan kita naikkan. Pendeta Michelle akan datang, kemudian diteruskan oleh Pendeta Glenn, dan kemudian Pendeta Unik. Ya, sebelum nanti kita akan mendoakan untuk yang lain. Pujilah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir di bait suci. Karena ajaib pun terjadi, semujizat nyata.
pagi hari ini, pada siang hari ini kami mengangkat hati kami. Kami berdoa bersama-sama bagi generasi muda, anak-anak muda yang ada di Indonesia ini, anak-anak muda Kristen yang ada di Indonesia ini boleh mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Di dalam setiap ibadah-ibadah mereka, mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Roh Kudus. Mereka boleh dilawat dengan kuasa Allah, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh dipakai secara luar biasa, membawa impartasi-impartasi baru buat komunitas-komunitasnya di luar komunitas rohaninya. Kami percaya pada saat akhir zaman ini anak-anak muda akan dipakai secara luar biasa. Dan kami berdoa agar mereka boleh mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Roh Kudus. Mereka boleh dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka bersemangat untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, membawakan dampak-dampak, jadi berkat dimanapun mereka berada. Kami percaya di dalam nama Yesus pada saat pagi hari ini, buat setiap generasi muda yang ada di bangsa Indonesia ini, mereka boleh mengalami lawatan Allah, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Agar nama Yesus semakin dipermuliakan, nama Yesus semakin ditinggikan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita satukan hati. Haleluya. Syiara nama syandaramu rakayana syiara lamasi. Kami percaya Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini kami menyatukan hati bersama-sama baik di rumah maupun di gereja tempat ini. Kami mendoakan denominasi yang ada di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini, mari Tuhan Engkau melawat gereja-gerejamu, denominasimu yang ada di Indonesia, sehingga mereka melihat membuka diri untuk menerima lawatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mari Engkau memberikan kesatuan hati di antara denominasi untuk sama-sama membangun kerajaan Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada tuaian yang akan terjadi di tahun ini dan tahun-tahun kemudian. Karena kuasa Tuhan bekerja melalui gereja-gerejamu yang ada di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mengalami lawatan yang belum pernah mereka alami. Gereja-gereja yang bukan Pentakosta, kami percaya mereka juga akan mengalami lawatan Allah. Dan mereka akan melihat kuasa Allah dinyatakan melalui mereka. Dan kami percaya Tuhan pada waktu-waktu akan datang. Seperti nubuatan Yoel ya Tuhan. Kami percaya bahwa nubuatan itu akan digenapi atas gerejamu. Bukan hanya di dalam gereja awal, tetapi sampai hari ini. Maka nubuatan itu masih terjadi atas gerejamu ya Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat anak-anak muda, Tuhan melawat orang tua, Tuhan melawat anak-anak kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Sama seperti yang terjadi di gereja awal. Kami percaya kebangkitan itu akan terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan denominasi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengar, kami akan melihat bagaimana Tuhan melawat gereja-gereja mainstream, bagaimana Tuhan melawat gereja-gereja yang bukan Pentakosta, bahkan Tuhan melawat gereja Pentakosta, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang dibawa kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, pada saat siang hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami meminta Tuhan, biarlah lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hujan Roh Kudus-Mu terjadi di dalam bangsa kami. Kami rindu Tuhan, kegerakan-kegerakan rohani timbul dari bangsa kami Tuhan. Di setiap daerah-daerah memuji Engkau, di setiap pulau-pulau memuji Engkau, di setiap suku-suku bangsa dilawat oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami minta kepada-Mu siang hari ini, dengan kerinduan kami kepada-Mu, kami akan melihat bagaimana lawatan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi,
Roh-Mu terjadi Tuhan. Banyak orang yang akan dibaptis dengan Roh-Mu Tuhan. Dan ketika lawatan itu terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu, kami akan melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah bekerja atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu sedang bekerja atas Indonesia Tuhan. Roh-Mu sedang bekerja atas Indonesia Tuhan. Dan kami percaya dari Sabang sampai Merauke, kami akan melihat saat-saat ini Tuhan, Engkau bekerja, saat-saat ini gereja-Mu bertumbuh, gereja-Mu bergerak, gereja-Mu penuh dengan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memberkati untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang saat ini sedang dilakukan oleh sekelompok orang Tuhan, baik mereka yang berdiri untuk memberitakan Injil-Mu, baik mereka yang berdiri untuk menyampaikan kabar baik ini di atas setiap suku-suku yang belum mengenal Engkau. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga kuasa dan mujizat itu terjadi, sehingga dengan mata orang melihat kuasa Allah, dengan hati mereka percaya, dengan mulut mereka mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kegerakan kebangunan rohani ini akan terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan, dan lawatan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Setiap hati yang keras, setiap hati yang tidak mau Tuhan untuk Engkau bekerja dalam hidup mereka, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Roh-Mu bekerja atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kegerakan rohani, kebangunan rohani yang terjadi atas bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami pada siang hari ini kepadamu saja. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, biarlah doa kita untuk lawatan Roh Kudus bukan sekedar di masa raya Pentakosta, tapi juga dalam kehidupan kita selanjutnya setiap saat, supaya kita boleh mengalami kuasa Allah. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi atau siang ini kita akan mendoakan untuk Bapak Agus dan Ibu Fon yang berulang tahun. Sebelum didoakan ada kesaksian dari Bapak Agus dan Ibu Fon. Ya, sekarang kita bukan saya panggil Bapak dan Ibu, tapi sudah jadi Opa dan Oma ya. Silakan mari maju ke depan. Nah, Opa Agus dan Oma Ivon. Tuhan, pada tanggal 2 Juni kemarin kami berulang tahun yang ke-52. Semua itu adalah kasih dan karunia daripada Tuhan. Saya juga minta bantu doa buat lutut saya, karena saya dulu beratnya 120 kilo, jadi lutut saya terganggu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu selalu
melindungi anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Sudah diwakili ya. Baik, kita akan mendoakan. Disilakan balik kembali. Kita menaikkan satu pujian pada Tuhan. Sebelum mendoakan, mari minta tolong Bapak Pice untuk juga hadir di depan dan ikut mendoakan pengurus kaum wanita. Ada Ibu Debbie. Kita akan menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Amin. Dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan amin dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Bapa hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, dengan Bapak Agus dan Ibu Fon sebagai opa dan oma, kami menaikkan syukur untuk 1 tahun lagi yang ditambahkan Tuhan dalam hidup berumah tangga mereka. Doa kami kiranya berkat Tuhan turun kepada Bapak Agus dan Ibu Fon, agar mereka selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi anak menantu cucu. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup mereka di masa-masa kehidupan sekarang ini dan selanjutnya, agar terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atas Pak Agus dan Ibu Fon untuk ulang tahun pernikahan mereka yang telah Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan kehidupan dari Bapak Agus dan Ibu Fon untuk tahun-tahun yang akan datang, agar ada di dalam perlindungan kuasa darah dan bilur Tuhan Yesus, agar selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat kepada Bapak Agus dan Ibu Fon. Akan kembali lagi. Haleluya, haleluya. Kita akan mendoakan juga untuk Ibu Simanjuntak yang berulang tahun di tanggal 31. Bapak kami datang mendoakan juga Ibu Simanjuntak yang juga berhalangan hadir datang di ibadah ini. Tapi kami doakan supaya Tuhan menjamah dan menyehatkan ia, agar ya Tuhan, jamahan Tuhan khususnya agar dipulihkan dari gangguan saraf kejepit, sehingga ia boleh sehat dan boleh hidup di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atas Ibu Simanjuntak, dipanjangkan umurnya dan disehat-sehatkannya. Pakailah ia Tuhan sebagai seorang opung boru, agar boleh menjadi berkat bagi anak menantu cucu untuk kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan turun ke atas Ibu Simanjuntak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur untuk ulang tahun yang ditambahkan kepadanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai akhir dari ibadah ini kita akan menaikkan satu pujian pada Tuhan. Diharapkan yang di gereja boleh bangun berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Di rumah juga kalau mau berdiri boleh
Nah, dan kita percaya Tuhan adalah pengharapan kita. Ia adalah Allah perlindungan kita. Haleluya. Selamat kami, satu-satunya penguasa dalam hidup kami. Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus yang layak menerima sembah sujud kami melalui ibadah pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati. Tuhan berkati seluruh camat, lurah, bahkan pengurus RT RW yang berada di seluruh Indonesia, agar semua boleh bekerja bersama-sama untuk menolong bangsa ini keluar dari COVID-19, dipulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan, sehingga masyarakat boleh hidup dalam keadaan sejahtera. Kami hamba berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan, baik hadir di gereja maupun di rumah-rumah kami, para bapak, para ibu-ibu, orang-orang muda, bahkan anak-anak bayi-bayi, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai semua bapak, ibu, saudara yang bekerja, baik di instansi pemerintah, swasta, bahkan usaha-usaha mandiri, dibuat Tuhan berhasil. Demikian juga anak-anak kami ya Tuhan yang bersekolah dari usia TK, SD, SMTP, bahkan perguruan tinggi, dijadikan anak-anak yang takut akan Tuhan dan berhasil di dalam pendidikan mereka dan menjadi berkat bagi diri mereka, bagi keluarga, bahkan bagi bangsa dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai kami semua agar kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk semua hamba Tuhan yang terpanggil untuk memberitakan kabar baik dimanapun mereka berada. Marilah Tuhan pakai dengan urapan-urapan yang baru, dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat-Mu, agar banyak orang boleh dikembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Khusus untuk Pendeta Nus Tomahu yang dalam pelayanan di Buru Selatan, Tuhan menyertainya dalam upaya-upaya pemberitaan Injil. Terpujilah Tuhan. Biarlah Tuhan mengutus malaikat-Mu berjalan di depan kami, meratakan segala jalan-jalan kami, segala kuasa sihir, kuasa jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang melindungi kami oleh kuasa darah dan bilur-Mu. Tuhanlah yang membuat kami berhasil di dalam apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan. Terpujilah Tuhan. Haleluya bagi Engkau. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang merindukan dan yang menantikan kedatangannya. Yang percaya katakan amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujilah Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan kasih semua. Kasih semuanya. Amin. Ya. Yang merah berkati. Tuhan berkati. Ya, Ibu Nani. Iing. Ya.
berkati Ibu Samosir, sehat selalu. Amin.